Halo guys, kita lanjut. Di bawah sinar bulan, Mu Chen menatap gadis yang menggunakan pupil hitamnya yang seperti obsidian, berkilauan dengan pantulan cahaya, yang sepertinya mereka bisa berbicara sendiri. Wajahnya mau tidak mau menjadi sedikit kaku, karena dia jelas tidak pernah berpikir bahwa dia akan menarik api ke dirinya sendiri. Meskipun gadis di hadapannya tampak cantik dan yang lain ingin bepergian bersamanya, Mu Chen bisa merasakan misteri keduanya di hadapannya. Karena itu, dia tidak punya niat lebih lanjut untuk berinteraksi terlalu dalam dengan mereka. Namun, sebelum Mu Chen bahkan bisa berbicara sendiri, Gulin, yang berada di samping gadis itu, segera menolak, tidak. Jika ayah dan ibunya mengetahui bahwa dia benar-benar mengizinkan Chai Xiao untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut surga naga Phoenix, sendirian dan dengan pria tak dikenal, mereka mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Mendengar keberatan Gulin, Mu Chen, bagaimanapun, merasa lega. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan jujur berkata, "Maaf, tapi kami tidak akrab satu sama lain. Kalian tidak hanya tidak akan yakin tentang saya membawanya, tetapi saya sendiri juga tidak akan." Mendengar kata-katanya, Gulin memberi Mu Chen tatapan, "Setidaknya kamu bijaksana," yang telah berubah menjadi mata buta oleh Mu Chen. Chai Xiao menekuk kedua kakinya dan meletakkan dagunya di atas lututnya saat dia melirik Gulin dan Mu Chen. "Keberatan tidak sah, saya sudah membuat keputusan saya. Bahkan jika Anda tidak membawa saya akan mencari orang lain untuk melakukannya. Karena ada begitu banyak orang yang pergi ke Dragon Phoenix Heaven sekarang, aku tidak perlu khawatir tidak menemukan orang lain." Mu Chen, bagaimanapun, mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Selama dia tidak pergi bersamanya, dia bisa mencari siapapun yang dia inginkan. Tapi Gulin, yang berada di sebelah mereka, bagaimanapun, wajahnya langsung berubah menjadi hijau saat dia membuat wajah yang panjang. "Kakak, kamu akan menyebabkan seseorang mati." Suaranya sangat menyedihkan, yang membuat Mu Chen menyeringai. Meskipun kekuatan orang itu sangat menakutkan, dia tampaknya ditundukkan dengan kuat oleh gadis ini. Chai Xiao tertawa, "Ada dua pilihan sekarang, entah dia membawaku, atau aku akan mencari orang lain sendiri." Wajah halus dan cantik Gulin berkedut karena dia sangat menyadari kepribadian kakak perempuannya ini. Karena dia sudah memutuskan sesuatu, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika dia mencoba membujuk sampai bibirnya pecah. "Aku akan pergi dulu, merasakan masalah." Mu Chen segera tersenyum kering dan hendak pergi. Tapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, sebuah tangan jatuh ke bahunya. Mu Chen menoleh, melihat Gulin, yang matanya hampir berair sekarang, sambil mengatupkan giginya. "Saudaraku, bisakah kamu melihat sake yang telah aku berikan kepada kalian 5 tetes esensi darah naga api primordial? Bisakah kamu berhenti merobekku lagi?" Kata-katanya tidak memiliki sedikit kemunafikan di dalamnya. Gadis di depannya memiliki kecantikan yang setingkat dengan Luo Li, hanya saja masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Yang satu keren dan yang lainnya memikat. Secara umum, gadis-gadis seperti ini juga berbahaya. Membawa mereka bersama bahkan dapat menyebabkan masalah datang dengan sendirinya. Meskipun kedua pilihan itu buruk, kamu yang lebih baik. Gulin menepuk bahu Mu Chen dengan ekspresi sedih. Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. "Kamu benar-benar yakin?" Meninggalkan seorang gadis cantik kepada orang asing yang baru saja mereka temui, Mu Chen tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepala orang ini. Selanjutnya, dilihat dari fluktuasi energi spiritual Chai Xiao, dia tidak sekuat Gulin. "Yakinlah, orang yang bisa memanfaatkan kakak perempuanku belum lahir di dunia ini." Gulin tersenyum ketika dia secara misterius berkata, "Jika kamu meremehkannya, aku khawatir kamu akan sangat menderita." Mu Chen tercengang dan mau tak mau melirik Chai Xiao lagi. "Saudaraku, bantu aku sekali ini. Meskipun kita sudah lama tidak saling mengenal, saya yakin Anda lebih dapat dipercaya daripada yang lain." Gulin tersenyum sambil melanjutkan, "Seseorang yang telah dirampok 5 tetes dari esensi darah naga api primordial oleh kami, namun, masih memiliki mood untuk mengobrol dan makan bersama kami. Seseorang dengan sikap seperti itu tidak biasa. Tapi, tentu saja, yang utama adalah," Gulin menunjuk Kai Xiao sambil melanjutkan, "kakak perempuan saya memiliki akal sehat. Karena dia tidak menolakmu, maka tidak ada masalah." Mulut Mu Chen berkedut. Jelas, dia tidak bisa menyetujui alasan terakhir. "Bolehkah aku menolak?" Mu Chen menggosok alisnya saat dia berkata tanpa daya.
Kai Xiao terkekeh, karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa menjebakmu di sini sampai Dragon Phoenix Haven berakhir. Sepakat. Mu Chen mengangguk. Suaranya lugas, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Dia tidak meragukan kata-kata gadis di hadapannya ini. Selanjutnya, mereka berdua memang bisa mencapai ini dengan kekuatan mereka. Pintar, Cai Xiao ringan tersenyum, setiap kerutan dan senyumnya memancarkan daya pikat yang membuat mata orang lain sedikit linglung. Untungnya, Mu Chen memiliki ketenangan yang cukup baik, jadi dia tidak kehilangan arah di hadapannya. Yakinlah, tidak ada salahnya bepergian denganku. Meskipun karena alasan fisik dan kekuatan saya dibatasi sebagai hasilnya, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa setiap peserta di Dragon Phoenix Haven adalah jenius di antara para jenius di wilayah utara dengan kekuatan luar biasa. Siapa tahu, aku mungkin bisa membantumu. Saat dia berbicara, tangannya ditepuk dengan lembut saat seberkas cahaya licik melintas di matanya. Menambahkan semua yang disebutkan di atas, itu hanya akan menguntungkan Anda untuk membawa saya. Jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak. Mu Chen terdiam saat Gulin menepuk bahu Mu Chen dari samping dengan simpati. Dengar, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa menang melawan kakak perempuanku. Akui saja nasibmu. Mu Chen memutar matanya ke arahnya, karena dia tahu bahwa situasinya tidak bisa lagi berubah. Dia juga tidak bisa diganggu untuk mengurangi ini ketika dia bertanya, kapan kita akan pergi? Kami akan beristirahat selama 1 malam dan berangkat besok. Gulin segera berkata, dia jelas takut Cai Xiao akan langsung pergi bersama Mu Chen hari ini. Kali ini, Cai Xiao mengangguk setuju, sebelum dia dengan ringan melompat ke atas pohon dan menutupi sosoknya di dedaunan lebat. Melihat tindakannya, Gulin mengalihkan pandangannya ke Mu Chen dan menangkupkan tinjunya. Kakak Mu Chen, aku benar-benar harus merepotkanmu kali ini. Saya akan mengingat kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di masa depan, Anda dapat dengan bebas memintanya dari saya. Petik 2. Mu Chen mengangkat bahu, seseorang harus tahu bagaimana menjadi fleksibel dalam situasi. Jika saya terus menolaknya, maka saya akan menjadi tidak bijaksana. Secara umum, jika ahli lain seperti Gulin, mereka tidak akan takut dengan pilihan Mu Chen, karena kekuatan mereka adalah fakta dan Mu Chen tidak dalam posisi untuk menolak. Selanjutnya, Gulin dan Cai Xiao tidak memanfaatkan posisi mereka untuk menggertaknya, jadi itu membuat Mu Chen merasa sedikit lebih baik di hatinya. Haha, kami tidak akan melakukan apapun padamu bahkan jika kamu tidak menyetujuinya. Kalau tidak, jika ibu saya tahu tentang ini, saya tidak akan bersenang-senang. Gulin tersenyum. Mu Chen tertawa karena pendapat yang menguntungkan dia telah meningkat. Mereka berdua duduk di api unggun saat mereka berbicara, sementara Cai Xiao dengan ringan bersandar di pohon, mendengar tawa dari bawah, dia perlahan menutup pupil matanya yang memikat saat bibirnya terangkat. Ho, Mu Chen, keesokan harinya, dini hari. Di atas lautan hutan di pegunungan, Mu Chen memandang Cai Xiao, yang berdiri tegak di sampingnya, dan menghela nafas tanpa daya sekali lagi. Sebelum melihat Gulin, yang berdiri di depannya, yang juga tidak berdaya mengangkat bahunya. Jelas, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun padanya. Kakak Mu Chen, aku akan meninggalkan kakak perempuanku di tanganmu. Jika Anda melihat orang bodoh, Anda bisa mengambil tindakan dan saya akan menanggung konsekuensinya. Gulin menangkupkan tinjunya pada Mu Chen dan tersenyum. Orang ini mengenakan jubah hitam dengan wajah tampan juga. Dilihat dari sikapnya saat berbicara, latar belakang pasangan bersaudara ini jelas di luar kebiasaan. Mu Chen berkata, sambil menganggukkan kepalanya, sudah hampir waktunya, jadi ayo pergi sekarang, jika saudara Gu menyelesaikan misimu, kamu bisa keluar dari surga naga Phoenix untuk menunggunya. Pamitan, Mu Chen menangkupkan tinjunya dan menatap Cai Xiao, sebelum berbalik untuk pergi. Gulin melihat siluet Mu Chen, sebelum menatap Cai Xiao dengan wajah pahit, kakak, kamu harus tenang. Jika ayah dan ibu mengetahui hal ini, aku akan dimarahi lagi. Bagus, karena kamu sangat patuh untuk membantu adikmu menyembunyikan ini, tidak akan ada kekurangan manfaat untukmu. Kai Xiao tertawa sambil melambaikan tangannya. Aku pergi dulu. Dia agak tidak dibatasi.
Ketika dia melambaikan tangannya, dia sudah berubah menjadi seberkas cahaya di cakrawala sebelum Gulin bahkan bisa berbicara dan mengejar sosok jauh Mu Chen. Gulin melihat siluet mereka yang pergi saat dia menghela nafas tanpa daya. Tuan muda, kita akan membiarkan misi pergi dengan orang itu. Ruang tiba-tiba terdistorsi di belakang Gulin sebagai bayangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas muncul bersama dengan suaranya yang serak yang bergema. Gulin mengangguk sambil menggaruk kepalanya lagi dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun esensi darah naga sejati itu langka, itu tidak seperti kakak perempuannya adalah seseorang yang belum pernah melihat harta karun sebelumnya. Jadi dia tidak boleh terlalu tergugah oleh esensi darah naga sejati. Tapi kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Heaven? Yakinlah, meskipun kekuatan kakak saat ini disegel, saya tidak berpikir siapapun di antara generasi muda wilayah utara dapat menyakitinya. Adapun para ahli kuat lainnya, jika mereka buta itu, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Ayah telah meninggalkan segel rohnya pada kakak. Ayo pergi, kita juga harus bergerak. Gulin melambaikan tangannya, sebelum dia berbalik dan melangkah maju. Ruang terdistorsi di hadapannya dan sosoknya menghilang secara misterius. Bayangan hitam telah menghilang juga. Kedamaian sekali lagi kembali ke hutan ini. Di sisi lain, Mu Chen melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan tertingginya, keluar dari pegunungan ini dalam beberapa menit. Dia melirik dengan sudut matanya dan melihat gadis itu dengan santai mengikuti dengan tangan di belakangnya. Memang, dia tidak bisa menyingkirkannya. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan memperlambat kecepatannya sedikit. Kamu tidak naif untuk berpikir bahwa kamu bisa menyingkirkanku, kan? Chai Xiao terbang berdampingan di sepanjang Mu Chen saat dia menoleh dan berbicara dengan senyum mengejek. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Berbicara, bisakah kamu memakai kerudung? Jika Anda tersenyum seperti ini kepada siapapun dengan santai, akan mudah bagi kami untuk berada dalam masalah, Mu Chen serius menyarankan. Murid cerah gadis itu meliriknya dan tidak memperhatikan saran Mu Chen. Kakinya yang seputih salju dengan ringan melangkah dan melesat ke kejauhan saat suaranya yang jernih bergema. Tidak mungkin, pegunungan naga Phoenix sejak keberadaan wilayah utara, tanah ini adalah tanah kuno yang sangat terkenal di wilayah utara. Apalagi ketika Dragon Phoenix Heaven ditemukan, tanah luas ini praktis menjadi tempat paling populer di wilayah utara. Dan kali ini, pada pembukaan Dragon Phoenix Haven, populasi di tanah ini juga telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Ada deru angin tak berujung yang bergema di langit dalam radius ratusan ribu kilometer. Sosok-sosok melesat melintasi cakrawala dari segala arah seperti belalang menuju pegunungan naga Phoenix. Nama Dragon Phoenix Heaven terlalu terkenal di wilayah utara dan siapapun yang bisa dianggap jenius di antara generasi muda tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Tentu saja, poin pentingnya secara alami adalah daya tarik Dragon Phoenix Heaven itu sendiri. Ketika Mu Chen dan Chai Xiao mencapai Dragon Phoenix Heaven, mereka tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan seperti belalang yang spektakuler. Angka-angka yang mengejutkan itu bahkan membuat Mu Chen sedikit tercengang. Angka-angka itu bukan preman biasa. Mereka dari berbagai kekuatan dan mereka secara alami adalah yang teratas di antara generasi muda di pasukan mereka. Tetapi setelah sampai di sini, tidak peduli seberapa mempesona mereka semua akan ditutupi oleh jumlah yang mengerikan ini. Mu Chen berseru heran, dia telah bertemu dengan beberapa jenius dari generasi muda di benua surga utara. Tapi baik itu kuantitas atau kualitas, mereka jauh dibandingkan dengan wilayah utara. Lagi pula, tempat ini adalah tempat berkumpulnya para pahlawan sejati di dunia seribu besar. Setelah sampai di sini, Mu Chen mengerti betapa luasnya wilayah utara, bahkan domain Great Heaven Law hanyalah salah satu sudutnya. Selanjutnya, wilayah utara juga hanyalah sudut dari benua Sky Law. Benua ini benar-benar layak menyandang nama superkontinen. Ayo pergi ke kota kuno naga Phoenix dulu, itu adalah tempat yang paling dekat dengan pembukaan Dragon Phoenix Heaven. Mu Chen menunjuk ke kedalaman pegunungan naga Phoenix. Di tempat yang jauh, dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang megah. Chai Xiao dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling, sebelum dia dengan santai menganggukkan kepalanya. Menanggapi persetujuannya, Mu Chen terbang lebih dulu. Kira-kira 10 menit kemudian, dia memperlambat kecepatannya dan mengarahkan pandangannya, yang dipenuhi dengan sedikit kejutan, ke depan.
dia melihat banyak gunung agung yang tampaknya diperas secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Samar-samar, sidik jari raksasa terlihat di pegunungan itu. Di atas gunung-gunung itu ada kota kuno yang megah dan ujungnya tidak bisa dilihat. Kota ini dipenuhi dengan tanda-tanda tertinggal oleh waktu, memancarkan aura kuno dan sunyi yang menyelimuti seluruh wilayah ini. Di pinggir kota, ada banyak pagoda batu dengan ketinggian mencapai 10.000 kaki. Sisa-sisa samar fluktuasi energi spiritual masih bisa dirasakan dari pagoda-pagoda itu. Yang tidak asing bagi Mu Chen, itu adalah fluktuasi arai spiritual. Di zaman kuno itu, ini pastilah arai spiritual yang sangat kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, arai spiritual yang kuat yang pernah bisa menunjukkan penghinaan terhadap langit telah dilenyapkan selama bertahun-tahun. Aura megah kota ini membuat orang lain merasa heran. Bahkan di langit, ada aliran tak berujung dari sosok cahaya yang terbang menuju kota kuno seperti belalang. Namun, kota itu tidak macet. Mu Chen dan Cai Xiao juga telah terbang ke kota, sebelum mendarat di jalan batu kapur kuno yang dipenuhi orang. Saat mereka muncul, ada tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dari lingkungan yang ditembaki. Tentu saja, target tatapan itu adalah Cai Xiao, yang datang bersama Mu Chen. Cao Xiao sudah lama terbiasa dengan tatapan itu, jadi pada dasarnya dia bisa mengabaikannya. Sebaliknya, Mu Chen merasa sedikit tidak berdaya. Saat tatapan itu jatuh ke Cai Xiao, mereka juga diarahkan padanya, seperti yang diharapkan, dan permusuhan dalam tatapan mereka tidak bisa disembunyikan. Sumber bencana, Mu Chen hanya bisa menghela nafas. Cai Xiao memelototinya dengan kesal saat noda daya pikat menyihir di antara alisnya bahkan membuat jantung Mu Chen tersentak, belum lagi tatapan yang datang dari sekitarnya, yang sedikit kosong. Oleh karena itu, sebelum tatapan itu menjadi lebih panas, Mu Chen segera pergi bersama Cai Xiao. Meskipun memiliki Cai Xiao di sekitar akan menarik terlalu banyak perhatian, juga sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi dengannya. Dia hanya perlu bertanya kepada orang secara acak dengan senyumnya dan yang terakhir akan memuntahkan semua informasi yang mereka ketahui dengan linglung. Ayo kita lihat pavilion Naga Phoenix. Melihat orang malang lainnya yang terpesona oleh Cai Xiao, dia melihat ke arah utara. Menurut informasi yang diperoleh Cai Xiao sebelumnya, sepertinya ada pavilion Naga Phoenix di kota kuno Naga Phoenix ini. Setiap informasi terakhir mengenai Dragon Phoenix Heaven berasal dari sana. Mereka berdua berjalan di kota kuno yang ramai. Sebelum mereka menghentikan langkah mereka di sisi utara kota kuno, mengangkat kepala mereka melihat pavilion kuning dengan tenang menjulang di depan mereka. Pavilion memiliki penampilan yang unik, dihiasi dengan naga dan phoenix. Samar-samar, ada aura menindas milik naga dan phoenix asli yang terpancar darinya. Bahkan pada saat ini, ada banyak sosok yang terbang menuju tempat ini. Berdasarkan indranya, Mu Chen bisa merasakan bahwa orang-orang yang datang ke arah ini lebih kuat daripada orang-orang di tempat lain di kota kuno ini. Jelas, mayoritas dari mereka yang memenuhi syarat untuk datang adalah elit wilayah utara. Selain itu, mereka yang tidak cukup kuat secara alami tidak berani masuk untuk menghindari penghinaan, mempermalukan diri mereka sendiri. Tapi Mu Chen tidak menghentikan langkahnya karena alasan ini. Dia melihat pavilion Naga Phoenix dan langsung masuk. Memasuki pavilion Naga Phoenix, pemandangan di depannya langsung melebar saat suara itu juga memasuki telinganya. Menaikkan pandangannya dan melihat ke depan, dia melihat banyak tingkatan yang tersusun tidak teratur dengan indah, setiap lantai dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Adapun tingkat yang lebih tinggi itu, ada tekanan energi spiritual yang mengejutkan dan menakutkan yang berasal dari lantai itu. Ketika Mu Chen dan Cai Xiao memasuki pavilion Naga Phoenix, kebisingan dari lantai telah melemah secara khas dan banyak tatapan menakjubkan diarahkan pada Cai Xiao, yang berada di samping Mu Chen. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia mencari sudut dan diam-diam duduk bersama Cai Xiao. Menurut informasi yang mereka peroleh sebelumnya, sepertinya ada seseorang yang bertugas mendistribusikan informasi di pavilion Naga Phoenix ini, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu di sini. Awalnya, Mu Chen ingin mendapatkan informasi dengan damai. Tetapi dengan cahaya lampu seperti Cai Xiao di sekitarnya, dia tahu bahwa pada saat ini, dia telah menjadi sasaran perhatian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda. Bahkan mungkin ada seseorang yang mulai menyelidiki identitasnya.
Dan seperti yang diharapkan Mu Chen, ada tatapan akrab yang langsung melesat dari tingkat atas dengan kedinginan saat dia memasuki paviliun naga Phoenix. Liu Yan duduk di tingkat atas dan melihat ke arah Mu Chen dengan tatapan tenang, sebelum menyapu pandangannya ke arah Cai Xiao yang ada di sampingnya. Area tempat Liu Yan berada dikelilingi oleh banyak sosok, seperti lingkaran berukuran besar. Semua orang di lingkaran ini bukan tanpa nama di antara generasi muda di wilayah utara. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang layak. Tetapi pada saat ini, lingkaran ini jelas dilingkari di sekitar dua sosok, dengan salah satunya adalah Liu Yan. Namun, dia jelas bukan sorotan utama di sini, karena di sampingnya duduk sosok ramping dan cantik yang menarik tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya di surga naga Phoenix. Sosok ini mengenakan rok panjang berwarna merah menyala. Dia memiliki kulit yang seputih salju. Di bawah gaunnya, ada garis halus dan banyak yang akan menyebabkan darah orang lain naik. Dia memiliki penampilan yang cantik, alis melengkung dan mata berair, ramping yang dipenuhi dengan pesona menyihir, gerakan kelopak matanya saja bisa menyebabkan jantung orang lain menjadi tidak terkendali. Di sekitarnya, siapa yang tahu berapa banyak ahli generasi muda di sana yang tampak seperti pria terhormat di permukaan tetapi berkobar dengan panas di kedalaman mata mereka. Penampilan mereka seolah-olah mereka tidak bisa menahan keinginan untuk melahapnya ke dalam perut mereka. Iblis wanita ini memberi orang lain keinginan yang tak terkendali untuk memilikinya. Ho, adik perempuan yang cantik, gadis berpakaian merah itu juga memperhatikan Cai Xiao yang sangat luar biasa, sebelum melirik Mu Chen yang agak asing, yang duduk di sampingnya, sebelum dia menutup mulutnya dan mengeluarkan tawa manja. Tapi adik laki-laki itu agak asing. Sejak kapan ada bakat luar biasa di wilayah utara yang tidak saya sadari? Dia adalah komandan pendatang baru dari domain Great Heaven Law. Haha, dia cukup mampu dan bahkan Liu Ming dilumpuhkan olehnya. Liu Yan samar-samar tersenyum. Awalnya, aku memiliki niat baik untuk mengingatkannya agar tidak berpartisipasi di Dragon Phoenix Heaven, tetapi melihat bagaimana caranya, dia tidak menaruh peringatan saya di dalam hatinya. Ketika orang-orang di sekitarnya yang memiliki reputasi yang baik mendengar kata-kata Liu Yan, mereka langsung mengerti hubungan antara mereka berdua. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang agak baik dengan Liu Yan tersenyum saat mereka menatap Mu Chen dengan ejekan. Jadi dia adalah elit dari domain Great Heaven Law. Gadis berpakaian merah itu menahan sedikit senyuman saat dia melihat sosok Mu Chen. Sepertinya domain Great Heaven Law memiliki pendatang baru yang cukup kuat kali ini. Haha, meskipun domain Great Heaven Law adalah kekuatan puncak di wilayah utara, generasi muda yang diasuh oleh mereka tidak layak dipuji. Selama bertahun-tahun, mereka tidak ada hubungannya dengan Dragon Phoenix Haven, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengingatnya kali ini? Mungkinkah mereka belum cukup mempermalukan diri mereka sendiri? Seorang ahli yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Liu Yan tersenyum saat nadanya dipenuhi dengan agresivitas. Dia tidak berusaha menutupi suaranya, sebaliknya, dia sengaja membungkus suaranya dengan sedikit energi spiritual dan mengirimkannya dari atas. Seketika, hal itu menyebabkan Dragon Phoenix Heaven menjadi sedikit sunyi saat para pengamat pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah pemuda yang duduk di sudut. Sosok itu sedikit dirajam tetapi dia tidak marah, wajahnya yang tampan agak tenang saat ini. Liu Yan bermain-main dengan cangkir tehnya dan tidak melihat sosok Mu Chen, dia hanya menunjukkan senyum tipis, sebelum menganggukkan kepalanya pada orang yang berbicara. Melihat petunjuknya, ahli itu menyeringai dan mengetuk kakinya. Sebelum sosoknya meledak, dia seperti menara saat dia jatuh di depan Mu Chen dan mengulurkan tangannya ke depan, langsung meraih bahu Mu Chen. Kakak Liu Yan ingin mengundangmu untuk duduk, bocah, ikuti aku. Tangannya jatuh ke bahu Mu Chen. Namun, sosok itu tampak seperti batu besar dan tidak bergerak. Sosok Mu Chen tidak bergeming dan suaranya yang tenang namun dingin bergema di paviliun naga Phoenix ini. Jika Anda ingin bertarung, lakukan sendiri. Jangan sampai ada sampah yang datang. Apakah kamu tidak takut menurunkan reputasimu, Tuan Muda Istana-Istana Mendalam Langit? Ketika suara Mu Chen, yang mengandung untayan dingin, bergema di surga naga Phoenix ini, itu langsung membungkam paviliun yang ramai. Tak lama setelah itu, semua orang mulai merenung. Beberapa tatapan samar-samar melirik sosok acuh tak acuh di lantai atas.
Liu Yan memiliki ketenaran yang terkenal di antara generasi muda di wilayah utara, ditempatkan keempat di Dragon Phoenix Record membuktikan statusnya. Bahkan jika mereka yang berkumpul di Pavilion Naga Phoenix dapat dianggap sebagai elit di antara generasi muda di wilayah utara, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasa takut ketika menghadapi Liu Yan. Orang seperti itu secara alami adalah pesaing paling kuat di Dragon Phoenix Haven, yang tidak ada yang berani meremehkan sedikit pun. Jadi, ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang yang berani menyebut nama Liu Yan seperti ini, ekspresi mereka menjadi menarik. Di lantai atas, tidak banyak riak di wajah Liu Yan ketika dia mendengar ini, dia hanya tertawa samar dengan sikap yang sedikit superior. Di tempat ini, dia jelas bukan sosok tanpa nama seperti Mu Chen. Jika dia diganggu dengan begitu mudahnya Mu Chen, itu malah akan menurunkan statusnya. Di sekitar Liu Yan, beberapa ahli muda yang memiliki hubungan baik dengannya mencibir rendah dan beberapa tatapan sakit mulai bergeser ke arah sosok muda di bawah. Gadis berpakaian merah, yang menjadi fokus utama di seluruh Pavilion Naga Phoenix, juga tertawa ringan dengan minat. Ketika setiap tatapan di Pavilion Naga Phoenix diarahkan, ahli muda yang mengulurkan tangannya ke Mu Chen sebelumnya membuat wajahnya menjadi sedikit gelap. Dia jelas tidak membayangkan bahwa penguasa kelas 3 akan benar-benar mengabaikannya. Namun, dia agak halus dan tidak langsung berbalik, tetapi mundur selangkah dan menangkupkan tinjunya dengan tawa samar. Saya Lu yang dari Pegunungan Naga Salju, siapa namamu? Pegunungan Naga Salju dapat dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah utara, sebanding dengan domain 100 pertempuran dan Lu yang adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Gunung Naga Salju. Dia juga memiliki kekuatan yang mungkin tidak lebih lemah dari Qin Bei dari 100 Battles Domain. Meskipun ada jarak yang cukup jauh antara kekuatan Lu Yang dan Liu Yan, dia memiliki pengaruh di Pavilion Naga Phoenix ini. Oleh karena itu, banyak orang telah mendengar tentang reputasinya juga. Punggung Mu Chen menghadap Lu Yang, wajahnya yang tampan sedikit dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Liu Yan di sini. Selanjutnya, dia juga tidak membayangkan bahwa Liu Yan akan sangat tidak sabar dan ingin bertindak melawannya bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursinya. Tapi orang itu tampaknya agak angkuh, karena dia tidak secara langsung bertindak melawan Mu Chen sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa yang terakhir tidak memiliki kualifikasi semacam itu baginya untuk melakukan itu. Jadi, di bawah petunjuknya, kawanan ini melompat keluar. Cai Xiao duduk di samping Mu Chen dengan tangan menopang pipinya sambil melihat pemandangan ini. Sebelum memberi Mu Chen senyum ringan, sepertinya kemampuanmu untuk menarik masalah tidak lebih lemah dariku. Mereka bahkan datang mencari masalah denganmu sekarang. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen, karena dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Lu Yang dari Pegunungan Naga Salju. Tidak peduli apa, domain Great Heaven Law setidaknya merupakan kekuatan puncak di wilayah utara. Jika itu pada waktu normal, Pegunungan Naga Salju bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut. Sekarang Lu Yang ini benar-benar berani menjadi begitu mendominasi di hadapannya. Dia akan mempermalukan domain Great Heaven Law jika dia menanggapi orang seperti itu. Liu Yan sombong, tetapi bagaimana dia tahu bahwa kebanggaan di hati pemuda tampan dan lembut ini jauh lebih tinggi daripada dirinya? Melaporkan namanya dan tidak mendapat tanggapan dari Mu Chen, sudut bibir Lu yang berkedut tak terkendali saat permusuhan melonjak di matanya. Sejak kapan penguasa kelas 3 berani berperilaku seperti ini di hadapannya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah domain Great Heaven Law? Sepertinya teman ini meremehkan Pegunungan Naga Saljuku karena tidak cukup berbobot. Haha, dengan kekuatan domain Great Heaven Law, ia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Lu yang tersenyum saat noda ejekan melintas di matanya saat dia melanjutkan, tapi, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berperilaku seperti ini? Ketika Lu yang menyelesaikan kata terakhirnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin saat energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhnya seperti badai. Kekuatan energi spiritualnya bahkan menyebabkan banyak ahli di Pavilion Naga Phoenix mengangkat alis. Kekuatan Lu yang mungkin samar-samar menyentuh alam penguasa kelas 4. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa dianggap sebagai puncak di antara generasi muda, dia hanya akan berada satu level di bawahnya. Wajah Lu yang menjadi dingin saat dia menghentakkan kakinya, sebelum sosoknya dengan cepat meledak.
Energi spiritual seperti lautan tanpa batas berkumpul dan berfluktuasi di telapak tangannya saat dia dengan marah menerkam ke arah Mu Chen tanpa keringanan hukuman sedikit pun. Dia bermaksud menggunakan kekuatannya untuk mengajar bocah ini dari domain Great Heaven Law bahwa bahkan domain Great Heaven Law tidak dapat melindungi harga dirinya yang menggelikan di sini. Di tempat ini, tidak ada yang peduli dari mana Anda berasal, selama kekuatanmu tidak cukup tinggi, maka kamu hanya bisa enyah dari paviliun naga Phoenix. Telapak naga salju, dia mengeluarkan gonggongan rendah dan dalam saat udara dingin seperti gletser menyapu telapak tangan Lu Yang, seekor naga salju besar terbang keluar dan menyelimuti area tempat Mu Chen berada dengan kepingan salju. Di paviliun naga Phoenix, banyak tatapan sedikit menyempit pada pemandangan ini. Lu Yang ini benar-benar kejam untuk mengeksekusi gerakan terbesarnya begitu dia menyerang. Jika seseorang terkena aura es dari pegunungan naga salju yang berkumpul di telapak naga salju itu, bahkan energi spiritual di dalam tubuh akan dibekukan. Bahkan jika mereka mengeluarkannya, meridian mereka akan rusak. Memiliki meridian yang rusak pada waktu seperti ini berarti bahwa pemuda dari domain Great Heaven Law ini tidak dapat lagi berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven. Saat kepingan salju menyapu dari belakangnya, sosok Mu Chen masih tetap diam. Namun, Cai Xiao, yang telah menghadapnya, tiba-tiba menyipitkan matanya. Karena dia melihat bahwa pupil hitam Mu Chen dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Pada saat itu, ekspresi wajahnya menjadi acuh tak acuh, tanpa keaktifan sedikit pun dari sebelumnya. Selanjutnya, jika energi spiritual di sekitar Mu Chen memiliki sedikit tanda-tanda melonjak sebelumnya, maka energi spiritual di sekitarnya dengan cepat ditarik kembali pada saat ini. Itu tidak berarti bahwa energi spiritual Mu Chen telah melemah. Itu berarti bahwa pada saat itu, dia memiliki kendali yang sempurna atas energi spiritualnya. Tangan ramping Mu Chen mengangkat cangkir teh di depannya dan dengan ringan menyesapnya saat rasa dingin yang mengerikan menyapu dari belakangnya. Bahkan ada kepingan salju di rambutnya. Di paviliun naga Phoenix, banyak ahli memiliki tatapan heran ketika mereka melihat betapa tenangnya Mu Chen pada saat itu. Tidakkah dia tahu bahwa serangan fatal yang datang dari belakangnya akan segera mencapainya? Tapi dilihat dari fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen, dia tampaknya tidak punya niat untuk membela. Apa yang orang itu lakukan? Apakah dia mencari kematian? Seseorang bergumam dengan bingung. Adegan abnormal itu langsung menarik banyak suara bingung. Itu begitu banyak sehingga bahkan ada seruan ringan yang datang dari beberapa sosok dalam kegelapan di lantai atas. Karena kamu mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Serangan Lu yang telah tiba seperti sambaran petir saat dia menunjukkan lengkungan menakutkan di sudut bibirnya. Pada jarak ini, sudah terlambat bagi Mu Chen untuk membela diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ahli muda yang mewakili domain Great Heaven Law akan sebodoh itu. Sepertinya domain Great Heaven Law akan menjadi lelucon lain kali ini. Pada saat itu ketika busur terbentuk di sudut bibir Lu Yang, ruang di depannya tiba-tiba berubah saat raungan menggelegar yang mengguncang jiwa menembus pertahanannya dengan cara yang aneh dan langsung meledak dari lubuk hatinya. Munculnya raungan yang menggelegar itu terlalu abnormal dan Lu Yang sama sekali tidak siap. Pada saat itu, dia kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Energi spiritualnya kehilangan kendali dan bahkan kesadarannya menjadi kosong. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Lu Yang tanpa peringatan sebelumnya saat telapak naga salju hancur menjadi kepingan salju yang memenuhi udara. Darah juga mengalir keluar dari 7 lubangnya. Mu Chen akhirnya berbalik dan menghadapi kepingan salju yang bertiup. Dengan langkah kakinya, dia muncul di hadapan Lu Yang dan dengan lembut meletakkan tangannya di dada Lu Yang. Energi spiritual tanpa batas meledak dan sosok Lu Yang terlempar. Saat darah segar dimuntahkan dengan keras, itu meninggalkan jejak panjang di paviliun naga Phoenix sebelum memecahkan jendela dan terbang keluar dari paviliun dengan keras. Seluruh Dragon Phoenix Heaven terdiam pada saat ini. Tatapan terkejut diarahkan pada sosok ramping. Adegan dari sebelumnya terlalu abnormal. Mu Chen tampaknya tidak melakukan apa-apa namun, serangan Lu yang telah pecah dengan sendirinya dan dia bahkan berdarah dari 7 lubangnya. Apa yang dia lakukan? Banyak ahli tercengang saat ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Untuk dapat mengalahkan Lu yang hanya dalam satu gerakan, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai oleh banyak orang di Dragon Phoenix Heaven.
Beberapa orang bertukar pandang dan ketika mereka jatuh ke sosok itu untuk kedua kalinya, ada jejak ketakutan tambahan di mata mereka. Lantai atas juga sunyi dan Liu Yan memiliki tatapan gelap. Gadis berpakaian merah, bagaimanapun, matanya sedikit menyala, sebelum menatap Mu Chen dengan serius. Ada juga beberapa tatapan heran dari lantai yang lebih tinggi yang melihat ke bawah. Menarik. Seseorang berkomentar dengan samar. Saat Dragon Phoenix Haven menjadi sunyi, mata hitam dan murung Mu Chen berangsur-angsur kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Mengarahkan pandangannya ke Liu Yan dengan dingin, suaranya yang acuh tak acuh bergema. Sekarang, bisakah kamu melakukannya sendiri? Retakan diam-diam menutupi cangkir teh di tangan Liu Yan, sebelum hancur menjadi debu dan melayang ke bawah. Dia bertepuk tangan tanpa ekspresi dan perlahan berdiri. Saat dia berdiri, suasana di Dragon Phoenix Haven langsung menjadi menindas. Sosok ganas yang menduduki peringkat keempat dalam catatan naga Phoenix benar-benar akan mengambil tindakan sendiri. Liu Yan berdiri di lantai atas Dragon Phoenix Haven. Sosoknya tidak besar, tapi itu langsung menyebabkan atmosfer di Dragon Phoenix Haven tertindas dalam sekejap. Samar-samar, penindasan tak berbentuk menyebar, itu adalah tekanan Liu Yan. Sebagai seseorang yang menduduki peringkat keempat di Dragon Phoenix Haven, prestise Liu Yan di antara generasi muda wilayah utara jelas telah melampaui berkali-kali Mu Chen. Di mata banyak orang, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Meskipun Mu Chen telah mengerahkan cara cepat untuk mengalahkan Liu Yang, tidak ada yang mengira bahwa dia akan menjadi lawan Liu Yan. Liu Yan berdiri di titik tertinggi saat dia melihat ke bawah dengan ketidakpedulian pada Mu Chen saat rasa dingin berkumpul di matanya. Tekanan yang datang darinya juga sepenuhnya diarahkan pada Mu Chen saat ini. Suasana di sekitar Mu Chen tiba-tiba membeku saat tekanan energi spiritual turun dari langit dalam upaya untuk membanjiri dia. Dengan kekuatan Liu Yan, jika itu adalah penguasa kelas 3 biasa, orang itu pasti akan dibiarkan dalam keadaan menyedihkan dari tekanan energi spiritualnya. Tapi ternyata, Mu Chen tidak termasuk dalam kelompok itu. Petir berkedip di tubuh Mu Chen saat raungan gemuruh samar bergema dari tubuhnya. Ketika tekanan energi spiritual yang menghancurkan menyelimuti, itu tidak menyebabkan penindasan apapun terhadapnya. Mereka berdua bertukar pandang melalui udara dan dinginnya bahkan sangat menurunkan suhu di pavilion naga Phoenix. Sepertinya kamu sudah dewasa sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak heran mengapa kamu berani bertindak dengan arogansi seperti itu, Liu Yan dengan dingin berkata saat suaranya mengandung jejak niat membunuh. Tak lama setelah itu, tatapannya tiba-tiba berubah tajam saat dia menekuk dua jarinya dan menunjuk ke bawah. Dengan kekuatanmu di Third Grade Sovereign, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di hadapanku. Saat itu ketika Liu Yan mengarahkan jarinya ke bawah, lingkaran fluktuasi yang terlihat terbentuk di ruang angkasa saat cahaya merah tiba-tiba tersapu seperti api yang mekar. Jari iblis yang membakar, ketika suara dingin Liu Yan bergema, jari besar dan tebal terbentuk dari cahaya merah yang menyebar, api berkobar karena suhu tinggi langsung menyebabkan seluruh pavilion naga Phoenix hangus dan kering. Ketika jari besar itu terbentuk, itu langsung menembus ruang saat menekan ke arah Mu Chen. Para ahli yang berada di dekat Mu Chen langsung meledak mundur. Mereka takut terkena serangan kuat Liu Yan saya juga. Namun, Cai Xiao tetap tidak bergerak. Dia tersenyum ketika dia melihat konfrontasi, tetapi tidak menunjukkan niat untuk memberikan bantuan. Sepasang matanya yang jernih dipenuhi dengan minat. Melihat jari menyala besar yang menekan, murid hitam Mu Chen tenang saat ia mengepalkan tinjunya dan dua energi spiritual yang berbeda melonjak keluar dari telapak tangannya. Raungan naga dan lolongan gajah bergema pada saat yang sama ketika dua sinar cahaya keluar dari telapak tangan Mu Chen, membentuk naga dan gajah. Naga dan gajah saling terkait dan membentuk cakram cahaya naga gajah yang berbenturan dengan jari besar yang menyala. Bentrokan besar bergema saat fluktuasi energi spiritual yang hebat menyapu, menyebabkan riak di ruang juga, sebelum cakram cahaya naga gajah meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan hancur bersama dengan jari api yang besar. Riak energi spiritual menyapu ke arah mereka berdua tetapi dengan santai dihilangkan oleh mereka. Sebagai fluktuasi energi spiritual di udara secara bertahap menghilang, tatapan Liu Yan berubah lebih tajam. Meskipun itu hanya serangan biasa yang dia lakukan sebelumnya,
Serangannya cukup untuk menekan penguasa kelas 3, tetapi itu juga dengan santai dibubarkan oleh Mu Chen. Dia jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Ketika semua orang merasakan riak energi spiritual yang mengejutkan dan niat dingin yang dikeluarkan dari Liu Yan, wajah mereka langsung berubah. Gadis berpakaian merah di sampingnya memiliki matanya yang sedikit berkedip, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apapun selain menonton sebagai pengamat. Dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Liu Yan. Meskipun pemuda bernama Mu Chen hanya menunjukkan kultivasi di penguasa kelas 3, karena seseorang dengan pemikiran yang cermat seperti dia pasti tidak akan meremehkannya. Yang terbaik baginya adalah tidak menyentuh perairan yang kedalamannya tidak jelas. Melihat Liu Yan, tatapan Mu Chen berkedip dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk bertarung di sini. Tetapi jika Liu Yan benar-benar ingin bertindak, maka dia tidak keberatan memberitahu dia bahwa yang lemah di mata Liu Yan tidak selemah yang dia kira. Jika kamu tidak ingin diusir dari Paviliun Naga Phoenix, maka pergilah dari sini sendiri. Liu Yan memandang Mu Chen dari atas saat dia menunjuk ke pintu Paviliun Naga Phoenix dan berkata dengan suara samar. Mu Chen tersenyum menanggapi, kalau begitu aku harus menyusahkan Tuan Muda Istana Liu Yan untuk melakukannya sendiri. Mata Liu Yan benar-benar menjadi dingin saat sosoknya bergerak. Energi spiritual yang menakutkan langsung tersapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Seiring dengan energi spiritual yang tak terbatas, sosoknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya saat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan laut berdaulatnya terlihat samar. Energi spiritual tanpa batas bersiul saat dua atribut energi spiritual yang sangat berbeda dengan cepat berkumpul di tangannya. Juga, ada auman naga dan lolongan gajah yang bergema dari laut berdaulatnya juga. Tubuh Mu Chen cepat listrik dengan kilat berkedip saat ia menginjak kakinya. Dia meledak, langsung menyerang Liu Yan secara langsung. Di Paviliun Naga Phoenix, pikiran para ahli yang tak terhitung jumlahnya terguncang pada adegan ini. Mungkinkah sebelum Dragon Phoenix Heaven dibuka, akan ada pertempuran tingkat puncak yang terjadi di sini? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Naga Phoenix, dua sosok melintas. Namun, tepat ketika mereka berdua akan berbenturan, sebuah suara lembut tiba-tiba bergema di Paviliun Naga Phoenix. Tuan-tuan, Paviliun Naga Phoenix bukanlah tempat yang cocok untuk bertarung, tolong hentikan. Ketika suara lembut itu bergema, cahaya putih turun dari langit dan datang di antara Mu Chen dan Liu Yan. Cahaya putih lembut menyebar saat menghentikan gerakan keduanya. Meskipun energi ini tidak bisa benar-benar menghentikan mereka berdua, mata Liu Yan menyipit saat suara itu bergema. Dia berhenti bergerak dan menatap, sebelum meledak mundur ke lantai atas. Mu Chen juga telah mendarat di tanah sebagai energi spiritual di sekelilingnya tersebar. Sebelum melihat ke arah kiri, dia melihat kecantikan yang tiada taranya berdiri di sana. Dia mengenakan gaun putih dengan penampilan menawan yang tidak kalah dengan gadis berbaju merah. Di antara alisnya, ada tanda merah yang menambahkan rasa yang lebih suci ke seluruh keberadaannya. Ketika dia muncul, Mu Chen bisa merasakan keributan gemetar yang pecah di Paviliun Naga Phoenix dengan banyak tatapan yang mengandung rasa iri yang mendalam. Tuan-tuan, Paviliun Naga Phoenix akan segera merilis informasi mengenai surga Naga Phoenix kali ini, jadi saya harap kalian berdua bisa berhenti bertarung. Gadis berpakaian putih dengan ringan tersenyum saat dia melihat mereka berdua dan berkata dengan suara lembut. Haha, jadi itu peri Su Biu. Liu Yan menatap gadis berpakaian putih itu saat senyum anggun muncul di wajahnya saat dia menganggukkan kepalanya. Karena peri telah membuka mulutmu, maka aku akan melepaskannya kali ini. Di bawah, Mu Chen ringan tertawa setelah mendengar kata-kata Liu Yan. Mendengar tawa Mu Chen, tatapan Liu Yan menjadi dingin. Tapi dia tidak bertingkah lagi. Namun, niat membunuh yang dia miliki untuk Mu Chen di dalam hatinya semakin padat. Mu Chen tidak memperhatikan Liu Yan, karena dia mengerti bahwa dia baru saja menemukan panggung untuk mundur. Paviliun Naga Phoenix dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dengan setidaknya 10 aura yang bahkan Mu Chen rasakan bahaya, yang seharusnya sudah dirasakan Liu Yan. Jika dia bertarung dengan Mu Chen di sini, dia harus membayar beberapa harga, bahkan jika dia menang pada akhirnya, pada saat itu, dia bahkan mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimanapun, semua orang mengerti bahwa mereka semua adalah pesaing saat memasuki surga Naga Phoenix.
pesaing kuat seperti Liu Yan, siapapun akan memilih untuk melenyapkannya terlebih dahulu jika ada kesempatan. Tapi apa yang membuat Mu Chen sedikit tidak terduga adalah bahwa gadis berpakaian putih ini adalah peringkat ketiga di catatan Naga Phoenix. Gadis suci dari pegunungan Myriad Sein, Su Biyu. Tidak heran mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Keke, Kakak Su, mengapa kamu harus menghentikan pertunjukan yang begitu bagus? Betapa mengecewakannya. Tawa lembut terdengar saat gadis berpakaian merah menatap Su Biyu dengan mata menyipit. Alisnya yang melengkung sangat menawan sehingga dia membuat tenggorokan orang lain tak terkendali, sedikit berguling. Jika kamu menginginkan pertunjukan yang bagus, tidak akan ada kekurangan di Dragon Phoenix Heaven. Pada saat itu, adik Hong Yu akan dapat menikmati semua yang Anda inginkan. Su Biyu dengan ringan berkata sambil sedikit tersenyum. Itu berhasil, tetapi kakak harus berhati-hati kali ini. Kamu tidak akan bisa menang kali ini jika kamu masih menggunakan trik kecil seperti sebelumnya. Hong Yue tertawa. Semoga saja begitu. Su Biyue mengangguk. Ketika kedua wanita cantik itu berbicara, paviliun Naga Phoenix menjadi lebih tenang. Siapapun bisa mendengar pedang yang tersembunyi dalam kata-kata mereka. Tapi itu tidak terduga. Bagaimanapun, dendam antara Su Biyue dan Hong Yu terkenal di wilayah utara. Oleh karena itu, banyak orang tertarik karena pertarungan antara dua penggoda ini pasti lebih diharapkan daripada Mu Chen dan Liu Yan. Mu Chen tidak terlalu tertarik dengan dendam kedua gadis itu. Setelah melihat Liu Yan kehilangan niatnya untuk bertarung, dia juga memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Teman dari domain Great Heaven Law ini, jika Anda tertarik, saya ingin tahu apakah saya dapat mengundang Anda ke lantai atas. Tepat ketika Mu Chen hendak kembali ke tempat duduknya, tatapan Su Biyu tiba-tiba diarahkan saat dia tersenyum ringan. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sedikit tertarik pada Mu Chen. Keke, adik kecil yang tampan, mengapa kamu tidak duduk bersama kakak? Hong Yu mengarahkan tatapan menawannya ke arah Mu Chen juga. Alisnya yang melengkung bahkan bisa membuat tulang seseorang menjadi lunak. Di paviliun Naga Phoenix, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung diarahkan ke Mu Chen saat kecemburuan yang tak bisa disembunyikan melintas di mata mereka. Mu Chen juga tercengang dan tidak bisa menahan kedutan di sudut bibirnya. Pada saat ini, dia jelas akan menyinggung seseorang tidak peduli siapa yang dia pilih. Mu Chen lebih suka menyinggung seseorang seperti Liu Yan daripada wanita cantik tiada taraf ini yang memiliki kekuatan dan hati yang licik. Ancaman mereka juga melebihi Liu Yan. Namun, tepat ketika Mu Chen merasa sakit kepala untuk masalah ini, Cai Xiao, yang menonton dari samping, tersenyum ringan. Lapisan senyum itu hampir menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di paviliun Naga Phoenix menyala. Sedemikian rupa sehingga bahkan mata wanita cantik yang tiada taranya seperti Su Biyu dan Hong Yu juga bersinar. Setelah itu, suara renyah dan jernih gadis itu terdengar di paviliun Naga Phoenix ini. Dua kakak, apakah kamu akan merebutnya dariku? Terima kasih telah menonton.